spidol, ada yang nulis pakai tangan, kayu, nggak apa-apa ya, semuanya bisa digunakan untuk media menulis. Gak apa-apa karena Mas Hanan mau nulis di atas pasir, jadi nulisnya pakai kayu ya, nggak apa-apa. Nah, pada kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan coba menulis menggunakan anggota tubuh kalian. Sudah siap? Pakai apa ya? Pakai pantatnya samian, mongkongnya samian. Oke, sudah siap semuanya? Kita
menjadi uap karena proses pemanasan. Seperti ini ya. Proses direbus. Proses direbus. Nah, proses merebus air dibahas ya. Di sini adalah salah satu proses, yaitu sudah saya sebut tadi, menguap ya, yaitu proses merebus air yang sampai mendidih dalam waktu yang lama. Air akan berubah menjadi air yang semula wujudnya apa? Cair. Kemudian habis berubah jadi uap ya. Itu namanya proses Mas geser ke sini, agak ke belakang sayang. Nah, ini geser ke sini. Nah, sekarang diperhatikan. Ini ada apa? Korek api dan ada lilin. Nah, yang ini ada sepatu dan air. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ya, ini kita akan melakukan proses yang namanya belum tahu. Mari kita lihat sama-sama di sini ya. Anak-anak yang melakukan langkah pertama sudah disiapkan bahannya. Ini bahan satu, ini bahan yang kedua ya. Bahan satu ada apa saja? Lilin dan korek api. Bahan satu yang ini es batu, gelas ditambah air. Baiklah anak-anak, sekarang coba. Wah. Oke, perhatikan anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita maaf. Oh iya, di sini ya. Oke, anak-anak, Bu Putri punya beberapa artikel di sini. Kalian bisa membaca, dan seperti yang ada di buku halaman berapa Mbak Raisa? Halaman ini ya, mulai dari halaman. Nah, anak-anak, Bu Putri kasih waktu untuk membaca artikel dan membaca di buku halaman 50. Halaman 50 ya. 49, mohon maaf, halaman 49 ya. Bu Putri bisa minta tolong salah satu teman untuk membagikan ini. Ada yang mau? Tidak bantu ya? Bisa. Dibagikan satu-satu ke temannya ya, dibaca ya. Dibaca artikel-artikel tersebut, karena hari ini kita ada kegiatan, beberapa kegiatan ya. Jadi nanti kalau artikelnya sudah selesai dibaca, boleh ditukar dengan temannya ya. Mas Teguh bisa mau tukar dengan Azam, boleh? Boleh Mas Azam? Boleh. Hana tukar dengan ini boleh? Boleh, nanti jadi saling tukar artikel ya. Sudah dapat semuanya? Sudah, silakan dibaca. Nanti gantian ya bacanya ya.
tadi sebelum kita pembelajaran kan Bu Putri sudah menuangkan es batu ini ke dalam gelas. Nah, sudah berjalan sekitar berapa menit tadi ya? Nah, lebih sepertinya ya. Nah, sekarang coba kita lihat ada lilin. Lilin kita langkah yang pertama apa yang dilakukan? Lilin dinyalakan. Lilin dinyalakan. Bagus, siapa mau nyoba? Oke, dinyalakan ya. Baik, kita amati sama-sama untuk percobaan satu. Diamati sekitar 5 menit. Apa yang akan terjadi setelah itu? Nanti kalau ditiup terus mati ya, diamati ya. Ada yang nggak kelihatan? Boleh sebelah sini. Boleh sebelah sini nak. Aira nggak kelihatan di sebelah sana ya. Ini juga. Kalau ditiup nanti nggak mati. Coba lihat apa yang terjadi. Mulai ada cairnya di sini ya. Ada liquidnya, ada cairnya. Yang ini sebelumnya wujudnya apa nak? Padat, kemudian dipanaskan, kena api, kemudian menjadi apa? Cair. Jadi cair. Nah, proses apa ini namanya? Padat menjadi cair yaitu mencair. Padat menjadi cair yaitu mencair. Yang semula lilin ini bentuknya padat dipanaskan menjadi mencair ya. Lah anak-anak, karena ini mencair berarti terjadi pemanasan atau pendinginan? Pemanasan. Tadi di artikel apa? Kalau pemanasan itu melepas kalor atau menerima kalor? Menerima kalor. Kalau pendinginan melepas kalor. Nah, ini berarti terjadi pemanasan atau pendinginan? Pemanasan atau pendinginan misalnya? Karena di cirinya seperti itu ya. Jadi kalau pemanasan berarti dia melepas kalor. Apakah semua pemanasan melepas kalor? Kita lihat di percobaan selanjutnya ya. Oke, sudah selesai untuk yang percobaan satu, bisa ditiup karena sudah selesai sama-sama. Iya, awas kena. Iya. Kena enggak? Enggak. Oke, perhatikan sekarang percobaan selanjutnya yang ini ya. Anak-anak bisa pindah sebelah sini. Enggak sebelah sini saya. Oke. Nah, di sini ada apa ya? Tadi Bu Putri menuangkan air. Airnya tidak jadi dituang ya. Nah, es batu ini tadi sudah dibiarkan Bu Putri selama berapa lama? 10 menit lebih mungkin ya, 15 menit nanti. Nah, ternyata apa yang terjadi? Mencair. Karena tadi padat menjadi cair. Sampai ada airnya semua. Ini berarti namanya proses mencair. Nah, tapi yang kita amati di sini ada berapa proses? Dua proses. Coba kita perhatikan di sini. Coba satu-satunya satu-satu ya, nyentuh ininya, nyentuh bagian permukaannya. Ya, coba kita lihat ada airnya, disentuh ya, disentuh mas. Nah, disentuh satu-satu, semuanya disentuh. Nah, coba perhatikan tangannya basah enggak? Basah. Apakah di sini terlihat ada titik-titik di sini? Ada. Nah, titik-titik ini yang kita namakan sebagai embun. Benar sekali ya. Embun atau mengembun. Mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Benar sekali. Kenapa kok ini bisa mencair ya? Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, anak-anak, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya ya. Nah, anak-anak, di kegiatan berikutnya Bu Putri akan memberikan kalian beberapa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini anak-anak boleh memilih, ya, boleh memilih. Di sini ada Bu Putri ada 3 kegiatan ya. Ada yang satunya membuat poster. Membuat poster itu yang ini ya. Ada kegiatan membuat poster. Kemudian ada kegiatan melakukan percobaan seperti yang tadi. Kemudian kegiatan selanjutnya ada membuat mind map. Apa itu mind map? Apa? Ada yang tahu? Membuat peta konsep. Di sini apa yang bisa kalian tuliskan? Mencair itu boleh dituliskan prosesnya, bisa
di apa namanya dituliskan di sini contohnya ya. Contohnya itu seperti misalkan mencair. Berarti apa tadi contohnya? Lilin yang dipaskan. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan melakukan kegiatan berkelompok ya nanti ya. Jadi LKPD-nya ini akan dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak boleh memilih kegiatan yang anak-anak pahami dan supaya itu aku percobaan sepertinya aku lebih mudah di membuat poster. Boleh sekali. Boleh membuat poster, boleh membuat mind map, boleh membuat laporan kegiatan. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak silakan maju untuk mengambil kegiatannya, mengambil LKPD-nya. Baiklah anak-anak semuanya sudah memilih LKPD? Sudah, boleh memilih LKPD sesuka hati kalian ya. Nah, anak-anak sesukanya dan sebisanya Bu, aku maunya ini aja. Boleh sekali ya. Semuanya diperbolehkan. Nah, anak-anak, sekarang aku tanya, yang mendapatkan LKPD seperti ini siapa? Ada yang sama? Oh ada ya. Yang mendapat LKPD seperti ini boleh berkumpul di sini ya. Sebelah sini. Semuanya silakan berdiri ya. Kita tata tempat duduknya dulu. Mbak Azza silakan berdiri saya. Sudah jelas ya tahapan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Boleh berdiskusi dengan temannya. Kalau ada yang kurang dipahami, halo. Perhatikan. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, diperhatikan dulu LKPD-nya, dipahami bagaimana cara pengerjaannya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Bu Putri. Sudah jelas? Kalau nanti diusahakan tidak harus selesai hari ini, tapi kalau bisa selesai ya alhamdulillah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silakan dikerjakan. Ini berarti perubahan juga terus menjadi dari proses apa menjadi apa ya. Itu jadi padat menjadi cair. Jadi tuliskan di sini. Sama tuliskan contohnya di apa ya. Enggak apa. Enggak itu juga enggak apa-apa. Jadi sebisanya Mbak Azza dikerjakan ya. Bisa judul. Sudah bisa? Ini tulisannya di tulis enggak apa-apa. Yang tulisan file tulis enggak apa-apa. Saya di sini nanti tetap terlihat. Sudah bisa Mas Teguh? Sudah? Bersama-sama. Berarti dengan judulnya bukan tujuannya apa? Setelah melakukan percobaan apa yang menjadi tujuannya apa supaya apa? Maka ya boleh. Silakan didengar dengan temannya ya. Tujuannya ini untuk apa sambil melakukan percobaan itu? Ya. Untuk mengetahui juga atau apa ya? Gas mencair itu
gas tadi apa? Karena gas tadi apa? Ini sini boleh cari di sini. Air pakai ditulis air Ya, air air itu menjadi air itu tadi menjadi bahan nggak? Kalau percobaan itu ada airnya. Air dari mana? Putri memberikan air langsung atau bahannya yang menjadi perubahan. Berarti banyak akan menggunakan air? Jadi tidak perlu dituliskan airnya. Jadi hanya batu dan beras. Nah, kemudian langkah kegiatannya nanti di sini percobaan 1, percobaan 2 ya. Nanti percobaan 1-nya yang tadi sudah dicoba dengan teman-teman ya. Apa tadi? Mencair ya. Langkah kegiatannya menyiapkan apa yang perlu disiapkan, menyiapkan bahan. Kemudian yang kedua apa tadi? Menyalakan ya. Tadi kan prosesnya sudah sama lakukan. Baiklah, tangan kanan yang digerakkan ya. Tangan kanan, mana kanan? Kanan sebelah sini. Ya, yang ditanyakannya apa prosesnya? Prosesnya, ini tadi apa? Perubahan wujud benda dari wujud benda dari cair menjadi gas. Tuliskan di sini. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas. Tuliskan ya. Kelompokannya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Coba dicek dulu sama Putri ya. Baiklah, sekarang berarti kelompoknya
dari kalian, Bu Putri ingin salah satu di antara kalian untuk maju menceritakan bagaimana perasaan kalian setelah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Disebut apa, Nak? Mencapai. Ya, untuk kegiatan selanjutnya Bu Putri sudah mengirimkan beberapa evaluasi, lembar evaluasi via WA group ya. Nanti bisa dikerjakan didampingi oleh orang tua. Ya, anak-anak? Ya, setelah ini boleh istirahat anak-anak. Nah, istirahat jajannya tidak boleh jajan es dulu ya. Anak-anak, hari ini yang mau mimpin doa siapa? Mas Hana boleh, yang Mas Hana jadi mimpin doa untuk teman-temannya. Sudah siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, buku-bukunya bisa disimpan. Anak-anak, baiklah Putri akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi proses pembelajarannya? Alhamdulillah Bu, proses belajarnya sudah selesai. Saya laksanakan dan insya Allah mungkin sudah sesuai. Saya sudah berusaha sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah saya buat. Ya, ini mungkin pertama kali untuk saya bikin, jadi mungkin rasanya masih sedikit kaku, ngoten didampingi oleh Bu Mirna sebagai pengajar praktek, dan ini first time, tidak biasanya, mungkin agak sedikit kaku dalam Gitu ya. pelaksanaannya. Saya melihatnya kok beda ya tadi ya. Luar biasa loh Bu Putri kalau mengajar tadi. Bisa apa ya? Bisa menyampaikan itu sehingga tujuan pembelajaran Bu Putri tadi bisa nyampe ke anak-anak. Saya lihat anak-anak tadi antusias sekali gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi dari tujuan Bu Putri dapat mengoptimalkan kemampuan anak-anak untuk menganalisis wujud zat tadi nyampe ke anak-anak, terdelivery dengan baik. Jadi secara keseluruhan tadi Ibu sudah mengakomodir ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bu Putri, boleh saya ini menyampaikan hasil observasi yang telah saya laksanakan ya? Oke. Baik Bu Putri ya. Jadi untuk observasi pertama tadi adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman. Jadi saya lihat tadi Ibu sudah melakukan modifikasi di dalam lingkungan belajar yang dikembangkan Bu Putri sehingga bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan Ibu tadi memperhatikan gitu karakteristik muridnya tadi yang aktif itu seperti apa treatmentnya, jadi sangat masuk dalam karakteristik murid sehingga bisa melaksanakan pembelajaran secara nyaman. Kemudian juga penggunaan komunikasi yang positif gitu ya. Ibu tadi sudah menggunakan timbal balik antara guru dan murid secara positif. Kemudian selanjutnya Bu Putri sudah berupaya ya mencari tahu tadi apa yang sedang dilakukan oleh murid, apa yang difikirkan oleh murid. Nah ini Bu yang menjadi catatan saya ini ada sedikit ya nanti yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Ada memang beberapa murid tadi sudah berhasil di optimalkan gitu, tapi yang ada 1-2 tadi yang masih malu-malu atau masih bagaimana ya, barangkali itu nanti butuh untuk treatment lebih mendalam lagi. Selanjutnya Bu Putri tadi di kelas sudah luar biasa, sudah menerapkan disiplin positif. Jadi posisi Ibu sebagai
manajer tadi ya. Ibu sudah menggunakan prinsip restitusi tadi yang saya lihat di kelas ya. Jadi jika ada murid tadi melakukan kesalahan secara wajar, nah, ibu ini bertanya dulu tadi, kenapa kok melakukan itu. Kemudian ibu gali dari murid sendiri tadi, bagaimana untuk cara penanganan agar tidak terulang lagi. Kemudian terkait dengan pemberian motivasi, Bu Putri sudah menumbuhkan keinginan belajar murid tadi, menyemangati ya, ayo, kemudian ada yel-yel lah, itu luar biasa Bu ya. Secara tidak langsung ini menggugah minat murid selama sesi pembelajaran. Selanjutnya untuk observasi yang kedua Bu, ini tadi Ibu sudah memandu pembelajaran, sudah efektif ya, sudah efektif, jadi tujuannya sudah tersampaikan, KSE-nya sudah tersampaikan, kemudian strateginya ini tadi sudah ada scaffolding. Jadi Bu Putri tadi sudah berusaha membuat scaffolding sehingga murid ini bisa mengoptimalkan kemampuannya di dalam menganalisis tadi ya. Yang terakhir Bu Putri untuk observasi yang ketiga ya, untuk asesmennya dan juga untuk umpan baliknya kepada murid ini tadi saya lihat sudah konstruktif, sudah dikembangkan, tidak hanya berupa produk tapi prosesnya juga Bu Putri tadi sudah mengoptimalkan, sudah menggali. Kemudian adanya upaya untuk senantiasa mengakomodir kepentingan murid ini yang benang merahnya Bu ya dari pembelajaran. Itu catatan saya Bu Putri selama observasi. Nah, kemudian boleh saya tahu juga ini nanti rencana tindak lanjut pengembangan dari Bu Putri setelah ini. Jujur saja Bu, tadi di pembelajaran itu mohon maaf sekali ada beberapa murid yang memang kurang kondusif dalam pembelajaran ya. Mungkin itu seperti itu yang setiap hari saya hadapi Bu ya. Kemudian mungkin dari saya pengembangan yang perlu dimaksimalkan tadi sesuai dengan apa yang Bu Mirna katakan terkait dengan memaksimalkan umpan balik terhadap peserta didik. Kemudian yang perlu dimaksimalkan lagi yaitu mengkondisikan kelas yang di pembelajaran selanjutnya yang mungkin akan lebih saya maksimalkan di Bu penerapannya seperti itu sesuai dengan apa yang Bu Mirna tadi nilai. Jadi Bu Putri ini tadi sudah merefleksi juga ini secara tidak langsung secara ya. tidak langsung. Jadi yang kurang maksimal ada beberapa siswa yang masih belum kondusif ya di dalam kelas tadi. Nanti yang selanjutnya akan lebih memaksimalkan lagi di dalam pemberian umpan balik dan juga pengondisian kelas. Seperti itu Bu. Bu Putri, luar biasa loh perbincangan kita kali ini. Saya juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama saya mengobservasi panjenengan tadi. Bagaimana jenengan ini mengakomodir siswa ya, sehingga bisa aktif seperti itu dengan kondisi siswa yang berat. Terima kasih Bu Putri ya, tetap semangat melanjutkan pendidikan di guru penggerak, dan jangan lupa apa yang sudah baik sudah dilaksanakan didiseminasikan ke rekan-rekan sejawat. Ya Allah. Terima kasih kembali Bu sudah bersamai dengan kami pada saat ini. Putri, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu di lokasi